Jumlah pengunjung Galeri Rasulullah Masjid Raya Al-Jabbar Bandung meningkat selama momen Ramadan 1445 Hijriah. Pengunjung menikmati sejarah Islam berupa perjalanan Nabi Muhammad SAW sambil ngabuburit. GUI di Galeri Rasulullah Masjid Raya Al-Jabbar Bandung, Sahra Zain, mengatakan, jumlah kunjungan di bulan Ramadan lebih banyak di masa akhir pekan. Dia mengatakan, banyak pengetahuan yang bisa didapat dari Galeri Rasulullah, seperti sejarah Nabi hingga penyebaran Islam di Jawa Barat. Pengelola Masjid Raya Al-Jabbar, Muhammad Irsan Hussein, mengatakan, animo kunjungan dapat terlihat pada hari Jumat hingga hari Minggu. Di Masjid Al-Jabbar juga ada virtual reality, VR, kisah Nabi yang dibuka berbarengan dengan Galeri Rasulullah. Tetapi, untuk menjajal keseruan ini pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Biaya itu meningkat menjadi Rp150.000 saat high session. Salah seorang pengunjung, Anissa Rahmi, 22, mengaku meneteskan air mata selepas mencoba VR kisah Nabi. Dia menuturkan, melalui VR, perjalanan kisah Nabi begitu terasa dan lebih mudah dipahami. Dan untuk lebih jelasnya boleh dilihat di mana yang sudah di 1, 2. Sudah semua Bapak Ibu? Boleh kita silakan masuk ke dalam halo. Jadi di sini adalah tempatnya Rasulullah bertahan atau berdiam diri, kemudian terlawang yang pertamanya yaitu Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Silakan kita berkumpul dulu sebelah sini, Bapak Ibu Dede. Ya baik, Bapak Ibu Dede, kita akan mendengar penjelasan dari Teh Neta mengenai fase yang kedua ini, yaitu fase Mekah. Mohon disimak terlebih dahulu penjelasan dari Teh Neta. Silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat datang Bapak Ibu dan juga kakak adik sekalian di fase kedua, yaitu fase Mekah. Fase ini menceritakan dakwah Rasulullah SAW yang dilaksanakan di kota Mekah selama 13 tahun. 3 tahun pertama, beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dalam artian beliau menyampaikan dakwah hanya kepada orang-orang terdekatnya saja. Kemudian untuk 10 tahun sisanya, beliau melaksanakan dakwah secara terang-terangan atau terbuka kepada seluruh kaum Quraisy. Namun pada saat kerasulan, Rasulullah SAW kembali diuji dengan ditinggalkan oleh paman dan juga istrinya, dua sosok yang senantiasa mendukung dakwahnya. Sehingga tahun ini disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Dari kesedihan ini Rasulullah SAW mendapatkan hadiah berupa perjalanan Isra Mi'raj. Yang dari perjalanan ini kita semua mendapat perintah salat 5 waktu. Betul, untuk kisah lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu dan juga adik-adik memasuki fase kedua ini dan akan dipandu kembali oleh kakak guide-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Nah, hijrah ke Habasyah ini terdapat 2 gelombang. Gelombang yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan gelombang yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jadi pada saat itu Rasulullah tidak ikut serta dalam hijrah ke Habasyah. Lalu dari hijrah ke Habasyah ini Rasulullah kehilangan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang pertama yang memeluk agama Islam. Siti Khadijah juga rela memberikan seluruh hartanya demi kepentingan dakwahnya Rasulullah. Kemudian juga di atas itu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam Putri Imran dan Khadijah. Lalu atas kesedihan yang berlarut-larut ini Allah pun menghibur hati Rasulullah dengan sebuah perjalanan malam yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Yang dimaksud sebelah sini silakan. Jadi Isra Mi'raj ini terdiri dari 2 perjalanan. Perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan perjalanan Rasulullah dari Masjid
tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar Asyidik, yaitu selaku orang yang berkata jujur. Kemudian dari peristiwa ini juga gangguan dan ancaman dari kaum Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Bahkan ada yang berencana untuk membunuh Rasulullah. Sehingga pada saat itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu perjalanannya. Hati-hati turunnya ya. Kita sampai di fase yang ketiga, Bapak Ibu adik-adik, di sini ada fase Madinah dan akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Teh Lia mengenai fase yang ketiga ini. Mohon disimak terlebih dahulu penjelasan dari Teh Lia. Baik, terima kasih Teh Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu, Bapak, Kakak adik sekalian di fase yang ketiga, yaitu fase Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, di perjalanan beliau sempat beristirahat di sebuah daerah antara pasukan muslimin yang Quraisy, yang mana saat itu Rasulullah dilarang untuk kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga Rasulullah SAW pun membuat sebuah perjanjian perdamaian, yaitu perjanjian Hudaybiyah yang terdiri dari 4 poin. Salah satu poinnya yaitu gencatan senjata antara pasukan muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun. Namun sayangnya belum genap 10 tahun perjanjian tersebut sudah dilanggar oleh sekutu dari pasukan Quraisy yang diam-diam menyerang sekutu dari pasukan Rasulullah SAW. Hingga saat itu peristiwa tersebut diakhiri dengan peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah. Dan kemudian pada tahun 10 Hijriah, di saat Rasulullah SAW merasa bahwa usianya tidak lagi panjang, beliau pun langsung melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhir, yaitu haji wada atau haji perpisahan. Dan kemudian pada tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW pun wafat, yang mana beliau sempat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan kemudian beliau pun dimakamkan di rumah istrinya, yaitu di rumah Siti Aisyah di Masjid Nabawi di kota Madinah. Baik Ibu, Bapak, Kakak dan juga adik-adik, untuk kisah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.